Sudah, yang merepresentasikan ini bisa terlihat semua? Bisa benar. Bisa benar. Oke. Bisa benar. Oke, baik. Jadi Anda saat ini akan mengembangkan, di mata kuliah ini Anda akan mengembangkan satu media pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif. Karena berhubungan dengan teknologi pembelajaran, media dan teknologi pembelajaran. Jadi dengan berbagai media pembelajaran yang ada, kita pilih media pembelajaran berbasis multimedia interaktif untuk Anda kembangkan sebagai tugas akhir, sebagai tugas di mata kuliah ini. Nah, untuk sebelum memulai untuk membuat atau mengembangkan sebuah media pembelajaran, Anda harus paham, kita harus paham apa itu dokumen assessment. Dokumen analisis kebutuhan yang dimana dokumen assessment ini akan membantu kita untuk membuat, merancang, kemudian mengembangkan sebuah media pembelajaran yang kita targetkan. Nah, beberapa bagian yang ada di dalam dokumen assessment adalah yang pertama, topik bagian pengantar. Ada bagian pengantar itu Anda harus menuliskan topik media pembelajarannya tentang apa, Anda memilih media pembelajaran apa untuk dikembangkan, mata pelajaran apa, itu yang Anda tuliskan. Jadi kita sudah tahu bahwa yang akan dikembangkan itu adalah media pembelajaran interaktif, multimedia interaktif, kemudian selanjutnya Anda menentukan materi apa yang akan dibahas, mata pelajaran apa yang akan dipilih, dan materi apa yang akan dibahas. Dapat lihat presentasi benar. Sorry, bagaimana? Nggak timbul benar DP share screen. Ini sih bisa. Yang lain gimana? Mohon maaf, Mungkin jaringan di jaringan diam nih. Jadi ini di kami ini ada nih jaringan kurang bagus. Ada ya? Oke. Ada yang iya, itu even ada ada yang atau iya. Even ada yang ditampilkan atau tidak, silakan Anda dengarkan. Karena kalau mau buat catatan juga oke. Part-part yang harus ada di dokumen assessment itu yang pertama, di bagian pengantar itu harus ada sekali lagi topik media pembelajaran. Topik itu mencakup, ya Anda memilih jenis media pembelajaran itu media pembelajaran berbasis multimedia interaktif, kemudian Anda menentukan mata pelajaran apa yang akan dipilih, kemudian materinya tentang apa. Yang kedua, materi tentang apa. Materi, kemudian ada jenjang pendidikan, Anda pilih jenjang pendidikan SD, SMP, atau SMA, kelas berapa. Kemudian analisis jenis media pembelajaran. Kalau di bagian topik media pembelajaran, Anda memilih jenis media pembelajarannya apa. Tetapi kalau sudah masuk di analisis jenis media pembelajaran, itu Anda harus menjelaskan tentang jenis media pembelajaran yang Anda pilih. Contohnya, kalau Anda memilih jenis media pembelajaran multimedia interaktif, Anda cari referensi yang menjelaskan tentang apa itu jenis media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Oke, kemudian selanjutnya bagian alasan kenapa Anda memilih media pembelajaran tersebut. Jadi, kenapa Anda memilih jenis media pembelajaran berbasis multimedia interaktif untuk digunakan dalam proses pembelajaran? Apa keuntungannya? Apa plusnya ketika Anda menentukan media pembelajaran berbasis interaktif ini untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran nantinya di kelas? Kemudian ada analisis materi topik pembelajaran. Di analisis materi atau topik pembelajaran ini, Anda menjelaskan kenapa memilih materi pembelajaran ini, kemudian kenapa memilih topik pembelajaran ini. Anda kemudian menuliskan materinya itu tentang apa, topiknya tentang apa. Itu di bagian pengantar, beberapa bagian yang harus Anda tuliskan, dan harusnya ini sudah
karena di pertemuan sebelumnya Anda sudah mulai menulis atau ya membahas tentang bagian pengantar dari dokumen assessment. Kemudian selanjutnya setelah Anda tulis di bagian pengantar, kemudian masuk ke analisis kebutuhan peserta didik bagian kedua dari dokumen assessment, yaitu tentang analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik ini bagaimana kita melihat kebutuhan dari siswa-siswa, kebutuhan dari anak didik kita terkait dengan media pembelajaran yang akan kita tampilkan, yang akan kita tawarkan. Kita harus memahami bahwa ketika mengembangkan satu media pembelajaran, kita mengembangkan sebuah media pembelajaran, itu pasti tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa-siswa itu bisa tertarik, siswa bisa memperhatikan ketika dalam proses pembelajaran. Artinya, media pembelajaran yang kita tawarkan, yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran itu memberikan dampak yang positif bagi siswa dalam kelas, di dalam keberhasilannya di sebuah materi pembelajaran, di satu mata pelajaran atau di semua mata pelajaran. Itu alasan kenapa kita menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Kalau seandainya media pembelajaran itu pada akhirnya membuat hasil belajar siswa itu menjadi atau kurang baik, ya kita nggak usah menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus benar-benar paham tentang materi, kemudian jenis media apa yang akan kita kembangkan, yang akan kita gunakan. Ada beberapa kondisi di mana media pembelajaran yang kita tawarkan, yang kita akan sajikan, itu tidak sesuai dengan materi. Sehingga pada akhirnya membuat siswa itu menjadi bingung, yang mengakibatkan hasil belajarnya kurang baik. Jadi satu mindset yang harus dibentuk bagi kita bahwa media pembelajaran yang kita tawarkan, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, pastinya harus memberikan dampak positif yang artinya bisa membuat hasil belajar siswa itu baik dalam proses pembelajaran atau prestasi siswa itu meningkat. Nah, di bagian kedua ini, di analisis kebutuhan peserta didik, kebutuhan dari anak-anak atau siswa-siswa. Kalau di bagian pengantar kita sudah menganalisis jenis apa materinya apa, jenjang pendidikan itu apa. Kemudian kita di bagian kedua ini kita lihat beberapa kebutuhan yang maaf benar, suaranya tadi terputus-putus. Anak-anak kita atau siswa-siswa kita dalam pembelajarannya nanti. Yang pertama yang harus Anda tentang teori psikologi anak. Teori psikologi anak artinya kalau teori psikologi itu kita melihat kondisi psikologi anak, kondisi karakter siswa, kemudian keinginan-keinginannya apa, dilihat dari jenjang usia. Kalau bicara tentang teori psikologi anak, kita itu melihat jenjang usia siswa. Jadi kalau seandainya anak-anak yang ada di range usia SD itu ada di usia berapa, kemudian kita lihat kebutuhannya secara psikologi dalam proses pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kalau SMP, range usianya ada di range berapa, kondisi psikologi anak-anak di SMP dengan jenjang usia atau range usia tersebut, kebutuhannya apa. Selanjutnya di anak-anak yang ada di jenjang pendidikan SMA atau SMK dengan range usia tertentu, itu kondisinya seperti apa, kebutuhannya apa. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak dalam proses pembelajaran, kondisi psikologi anak. Artinya kita harus memahami dalam proses pembelajaran, kita harus paham karakter anak, karakter siswa. Sering menjelaskan atau sudah pernah menjelaskan bahwa kita dengan jumlah siswa di dalam satu kelas
contohnya 20 atau 25, itu tentu dengan 25 karakter yang berbeda. Oleh karena itu kita penting memahami psikologi, teori psikologi anak supaya treatment yang kita berikan kepada siswa dalam proses pembelajaran itu bisa maksimal, bisa membuat siswa itu meningkat hasil belajarnya dalam proses pembelajaran yang ia alami. Kemudian dalam kita memahami psikologi anak ini pun kita akan nantinya bisa menentukan jenis media pembelajaran apa yang akan digunakan, kemudian model atau metode pembelajaran apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dengan kondisi anak yang berbeda-beda, dengan kondisi anak yang bervariasi di dalam satu kelas. Nah, kenapa penting juga teori psikologi anak dalam membuat sebuah media pembelajaran? Ya karena selanjutnya, yaitu kita melihat dari teori warna. Contoh simpelnya adalah, kalau anak-anak di jenjang pendidikan SD, itu secara warna, ketertarikannya di satu objek warna, contohnya, itu berbeda dengan anak-anak yang ada di jenjang pendidikan SMA, SMK contohnya. Kalau mungkin anak-anak yang di SD atau TK itu lebih ke warna-warna yang cerah. Kemudian kalau yang jenjang pendidikan yang SMA, SMK mungkin lebih ke warna-warna yang gelap. Nah, itu ada di teori warna. Anda silakan cari teori warna terkait dengan kondisi siswa, kondisi anak di rentang usia tertentu. Itu pasti ada. Kalau anak-anak SD sukanya warna apa, SMP sukanya warna apa, SMA itu sukanya warna apa. Sehingga dengan Anda memahami teori warna ini, sebentar ketika Anda mau merancang media pembelajaran, itu bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa. Kan seperti itu. Jadi sebentar kalau seandainya Anda pilih media pembelajaran untuk anak SMK atau SMA. Nah, warna-warna yang nantinya akan Anda tampilkan, yang Anda lampirkan, itu adalah warna-warna yang sesuai dengan kondisi dari anak-anak yang ada di jenjang usia atau range usia tersebut, jenjang pendidikan yang Anda pilih. Jangan salah, karena pada akhirnya dengan salah kita memilih warna, contohnya secara simple sebenarnya. Kalau kita mau melihat warna ini sih apa pengaruhnya, sebenarnya kalau orang mau lihat secara umum, oh nah ada pengaruh sih warna ini, tapi ada ternyata. Karena to gain attention siswa, untuk menarik perhatian siswa, yaitu pada satu objek. Apalagi kan kita akan menawarkan satu objek, satu media yang harusnya itu gain attention siswa, menarik perhatian siswa. Nah, warna-warna tertentu itu pasti akan menarik perhatian siswa, tetapi harus sesuai dengan kondisi dari anak-anak atau siswa-siswa dengan jenjang usia tertentu. Oleh karena itu, sekali lagi penting Anda memahami teori warna, sehingga pada akhirnya sebentar ketika Anda menyusun documented assessment yang pada akhirnya akan diimplementasikan untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran, itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, nah ini kaitan dengan yang kedua, teori warna. Anda analisis kebutuhan warna sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, ketika Anda sudah paham teori warna, kemudian Anda lihat, oh warna-warna yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang saya pilih ini apa ya, gitu. Itu warna apa mungkin. Kalau di SMP, warna-warna apa saja. Jadi tidak terpaku pada satu warna, Anda bisa melakukan kombinasi warna. Jadi di situ Anda tulis kebutuhan warna yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Namun yang bagian pertama, yang kedua, teori psikologi dan teori warna, Anda itu harus menjelaskan, mencari referensi tentang teori psikologi anak dan teori warna. Nah, itu adalah bagian kedua, yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya, bagian ketiga, bagian yang terakhir, analisis pengembangan media. Jadi, ketika kita sudah memilih topiknya tentang apa, materinya tentang apa, kita sudah analisis
medianya pembelajaran tentang apa, ketika kita sudah menganalisis kebutuhan peserta didik, nah kita masuk ke tahap pengembangan. Jadi dengan bekal-bekal itu kita masuk ke tahap pengembangan yang akan terlihat hasil akhir dari media pembelajaran yang akan Anda kembangkan atau Anda kembangkan. Yang pertama, di analisis pengembangan media itu harus Anda menganalisis alat dan bahan, software dan hardware apa yang akan digunakan dalam pengembangan nantinya. Oh, kalau alat itu apa, kalau bahan itu apa, software dan hardware-nya itu apa. Software contohnya Adobe Photoshop, kemudian ada Microsoft Adobe Flash, hardware-nya apa, PC dengan spek berapa, atau ada gadget, itu. Gampang tuh kalau memahami tentang analisis alat dan bahan secara software dan hardware. Kemudian yang kedua, Anda harus menuliskan, menggambarkan storyboard dari media pembelajaran yang Anda akan kembangkan. Kalau storyboard itu model desain user interface, cuma model-model gambar abstrak lah istilahnya kalau orang mau pahami, gambar abstrak dari media pembelajaran yang akan dikembangkan atau model-model alur lah. Tapi itu masih belum gambar yang real, tetapi cuma kayak model-model gambar-gambar abstrak yang menjelaskan alur dari media pembelajaran. Contohnya kayak kalau di bagian menu ada apa saja, di bagian materi ada apa saja, ada di bagian profil mungkin, atau kuis, itu ada apa-apa saja. Jadi sekali lagi Anda harus membuat storyboard. Untuk referensinya, silakan Anda buka Google, banyak referensi tentang pembuatan storyboard. Jadi sepertinya akan sangat mudah bagi Anda untuk membuat storyboard ini. Oke, itu adalah analisis pengembangan media, sepertinya cukup mudah bagi Anda untuk memahami. Selanjutnya, bagian terakhir itu adalah referensi. Nah, di dokumen assessment Anda harus menyertakan referensi. Nanti kan sebentar Anda akan mencari teori warna, tentang teori warna, kemudian tentang teori psikologi, kemudian ada referensi-referensi lain yang harus Anda jelaskan. Nah, itu jangan lupa Anda menuliskan daftar pustaka, sumber-sumber yang Anda gunakan untuk mengembangkan atau menulis dokumen assessment. Itu adalah bagian-bagian penting yang harus Anda tuliskan di dokumen assessment. Kalau ada yang mau bertanya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Benar, kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sambil coba benar cari untuk contoh. Kayaknya harusnya benar jelaskan juga ya contohnya, tapi coba benar cari lagi untuk contoh kalau masih ada di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti ini materinya benar record, benar rekam. Nanti kalau kalian butuh untuk materi lagi atau penjelasan lagi, nanti benar upload di YouTube, kemudian Anda dengarkan di YouTube saja. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Karena minggu depan Anda akan mulai mengembangkan media pembelajaran, bukan lagi dokumen assessment. Dokumen assessment itu harus selesai minggu ini. Minggu depan Anda akan mulai untuk mengembangkan media pembelajaran. Jadi usahakan dipahami dengan baik, dengan benar, supaya saat Anda mulai mengembangkan itu sesuai dengan dokumen assessment yang Anda buat. Jangan sebentar ketika Anda mulai pada tahap pengembangan, terus akhirnya melenceng dari dokumen assessment. Bukan seperti itu. Dokumen assessment itu sifatnya membantu, alat bantu lah istilahnya bagi Anda untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran yang sudah Anda pilih dan tentukan. Oke, sambil menunggu ini, ada yang mau ditanyakan, silakan.
Oke, ini cari ini. Adakah yang mau bertanya? Silakan di on. Lagi sudah ada di room ini tuh, coba di on cam dulu kalau masih ada ini. Bertanya? Oh, oke, baik. Kalau sudah ada, coba bentar ya. Lihat cari yang contoh dulu. Lihat semua N ya, N presentasi. Coba tampilkan yang contoh. Oke. Ya, bisa terlihat semua ini yang dipresentasikan. Bisa benar. Bisa Ya? benar. Oke. Ya. Tolong diperhatikan ya. Kalau nah, ini adalah contoh documented assessment yang dikerjakan kakak tingkat Anda waktu setahun lalu. Nah, ini pasti harus ada bagian covernya. Nah, di bagian pengantar dia menuliskan media pembelajaran, dia memilih media pembelajaran multimedia interaktif, kemudian penjelasannya ada referensinya, kemudian dia memilih mata pelajaran IPA, materi, saat, dan perubahannya di kelas 7 SMP. Dia jelaskan tentang materi, kemudian mengapa memilih media pembelajaran interaktif. Nah, itu ada penjelasannya. Media pembelajaran interaktif merupakan jenis media pembelajaran yang banyak digunakan karena berbagai hal, diantaranya fleksibel, efektif, dan seterusnya. Silakan Anda jelaskan kenapa Anda memilih media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Tujuan pengembangan media pembelajaran bisa Anda tambahkan. Nah, selanjutnya, analisis materi topik pembelajaran. Di sini dia menjelaskan, dia mengambil dari referensi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada, yang kaitannya dengan pembelajaran IPA. Wujud saat dan perubahannya. Dijelaskan analisis materinya, materi-materi apa yang akan ditampilkan di media pembelajaran tersebut. Ini masih bagian-bagian materinya. Nah, selanjutnya dia menuliskan analisis kebutuhan peserta didik. Dia mulai teori psikologi remaja. Dia itu, kenapa dia memilih teori psikologi remaja? Karena dia kan memilih sekolah menengah pertama SMP, berarti SMP itu dia kelas 7, dia ada di range usia 12-14 tahun, berarti ada pada masa remaja awal. Nah, dia menjelaskan tentang kondisi remaja awal yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dia pilih. Itu teori psikologi, kemudian teori warna. Nah, dia mulai menjelaskan teori warna. Ada materinya, ada teori warna.
tentang efek universal warna. Dia menjelaskan masing-masing warna, karena masing-masing warna itu ada artinya tersendiri. Jadi dijelaskan. Nah, dia di sini juga memberikan kayak survei. Dia itu mensurvei warna-warna apa yang diminati oleh anak-anak atau siswa-siswa di kelas 7. Dia ada sekitar 29, kemudian dia survei, warna-warna ini yang diminati oleh siswa. Lihat presentasi terbanyak. Anda juga bisa buat seperti itu supaya memastikan bahwa secara teori memang kita paham, contohnya kalau warna yang biru diminati oleh siswa remaja. Tetapi di kenyataannya, apakah seperti itu? Ya, kita akan coba menyesuaikan. Dengan cara salah satu Anda bisa menyebarkan Google Form kepada siswa-siswa untuk menentukan, untuk melihat bagaimana ketertarikan mereka terhadap warna-warna yang kita analisis. Nah, dari hasil analisis kebutuhan siswa dia jelaskan. Nah, selanjutnya di bagian C, bagian ketiga itu analisis kebutuhan proses pengembangan. Dia memilih alat dan bahan, dia pilih hardware itu laptop mouse, software itu adalah PowerPoint, kebutuhan tambahan ya Anda bisa lihat. Kemudian, sempat lupa tadi menjelaskan tentang kebutuhan dari segi pemilihan font. Karena pemilihan jenis huruf itu juga sangat berpengaruh. Jangan di media pembelajaran kita tampilkan huruf yang tidak terbaca. Jadi kan di Microsoft Office Word itu ada jenis-jenis font. Jadi Anda silakan pilih jenis font apa yang akan Anda sajikan di media pembelajaran yang Anda pilih. Kalau di sini dia menjelaskan penggunaan jenis font tidak tegak bersambung karena akan menyulitkan siswa dalam mempelajari materi, sehingga konsentrasi belajar juga terganggu, karena itu kalau dalam baca kartu yang huruf sambung kan agak susah untuk dipahami. Jadi untuk jenis fontnya dia pilih Times New Roman, dan untuk judul-judul besar dia pakai jenis font Comic Sans MS. Jadi itu jangan lupa, sekali lagi Anda catat, Anda harus memilih jenis font apa yang akan dipakai. Silakan Anda lihat jenis-jenis font yang ada di di Microsoft Office yang Word. Nah, kemudian ini ada bagian storyboard. Nah, storyboard ini untuk perancangan, dia jelaskan dulu maksudnya storyboard apa. Kemudian ini adalah storyboard yang dia buat. Bagian awal ada apa saja. Nah, coba lihat di tabel sebelah kiri. Di tabel sebelah kiri itu adalah yang ada di media pembelajaran. Kemudian di bagian kanan itu penjelasannya. Background berwarna biru didesain dengan gambar animasi SAP yang diambil dari Google. Nah, dia mengilustrasikan, di gambar ini, di desain user interface ini, DP background yang putih ini itu akan menjadi warna biru sebentar. Shape-nya bertuliskan multimedia interaktif berwarna merah. Berarti yang multimedia interaktif ini itu berwarna merah. Dan seterusnya, itu adalah storyboard pengembangan media pembelajaran interaktif. Kemudian, selanjutnya, di bagian menu utama, apalagi yang ditampilkan. Ini adalah storyboard. Nanti dari storyboard ini, Anda akan tahu, akan ada bayangan istilahnya, hasil akhir dari media pembelajaran yang Anda kembangkan itu seperti apa. Nah, kita lihat. Ini adalah storyboard. Itu yang terakhir, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah ya dokumen-dokumen atau referensi-referensi yang digunakan untuk membuat dokumen assessment. Kira-kira begitu ada gambaran dari media pembelajaran dokumen assessment yang dikembangkan. Coba kalau ada yang mau bertanya silakan sambil coba cari, kalau masih ada yang DP dokumen untuk tugas akhir, DP
media pembelajaran yang sudah jadi, mungkin harusnya ada sih. Kalau ada silakan. Oh, yang mau bertanya silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Benar, masih coba cari ini proyek akhir yang dikembangkan, kalau masih ada. Silakan sambil menunggu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Karena ini harusnya banyak pertanyaan sih, karena lumayan ribet lah untuk Konimo buat ini. Jadi harusnya butuh banyak referensi, banyak pertanyaan untuk ditanyakan, silakan kalau ada. Sudah ada? Jadi sekali lagi untuk documented assessment itu adalah tugas mid semester, menilai mid semester Anda. Jadi harus dikerjakan. Kalau dikerjakan berarti Anda lewat ujian mid semesternya, nilai mid semesternya. Nah, oke. Kayaknya ini lah hasilnya. Oke. Ya, benar sudah temukan ini, tapi harus di-download, ada sekitar 107 mega. Kalau mau buat tunggu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan internet bagus. Di-download dulu. Sambil menunggu, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jadi masing-masing ya, Anda harus mengerjakan masing-masing untuk bukan ya, harus berkelompok ya ini. Sorry. Ini arahkan berkelompok ya. Oh ya sudah. Masih itu mudah Anda. Soalnya kalau yang tahun lalu itu kerjanya masing-masing. Jadi ini per kelompok. Nah, silakan diperhatikan apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan tadi untuk dokumennya atau masih ada yang perlu diperbaiki ya. Silakan Anda lihat. Oke, ini lagi download, ini setengah. Oke. Supaya Anda bisa lihat real example-nya, contoh yang realnya dari implementasi sebuah media pembelajaran dan media pembelajaran yang disusun berdasarkan documented assessment dan yang jadinya seperti apa. Ini waktu kemarin dia dapat nilai A untuk mata kuliah ini. Karena final itu bagus, sangat sesuai dengan dokumen-dokumen yang dibuat. Ini sebentar lagi selesai. Jadi silakan menyesuaikan. Kalau Anda tulis
document assessment ya harus implementasinya di hasil sebentar, jangan melenceng, jangan asal copy cuma ambil orang punya terus implementasinya ya nggak bagus. Oke, ini dia. Coba. Kalau Anda membuat media pembelajaran ini bisa pakai Microsoft yang PowerPoint, kemudian Anda bisa menggunakan Adobe Flash, kalau ada yang bisa menggunakan software untuk multimedia yang animasi, boleh, sangat bisa direkomendasikan. Tapi kalau masih belajar, silakan Anda gunakan PowerPoint. PowerPoint itu sebenarnya sangat menarik kalau kita bisa desain dengan fitur-fitur atau ornamen-ornamen yang bagus. Kayak ini contohnya. Sebentar, ini lagi open. Oh ya, nanti tolong ketua kelas ya, ketua kelas dibuatkan presensi untuk pertemuan hari ini. Nanti langsung saja di-share di kolom chat untuk linknya seperti biasa, link presensi di Google Form dengan Google Form supaya bisa di-update di situ. Berarti yang hadir hari ini ada 23. Oke, sebentar. Oke, bisa terlihat yang dipresentasikan semua? Boleh. Boleh ya? Sudah menaik. Bentar. Kita coba. Nah, ini karena besar di ukuran. Nah, dari apa yang dia tampilkan di storyboard itu sesuai. Karena di bagian pertama dia bilang bahwa background-nya itu warna biru, kemudian untuk background di multimedia interaktif ini berwarna merah, nah, itu sangat sesuai. Jadi sangat sesuai dengan dokumen assessment yang dia kerjakan. Sebentar, nah coba open lagi. Oke, sekali lagi bertanya, bisa terlihat ini semua? Bisa, Mir. Bisa. Oke, ini adalah media pembelajaran interaktif yang dia kembangkan. Ini ada musiknya, mulainya di sini. Oke.
Ini materi-materinya. Ada animasi, karena kan Mner jelaskan bahwa kalau multimedia interaktif itu harus ada unsur gambar, ada video, audio, animasi, teks, dan lain-lain. Nah, ini di next. Kemudian ke bagian home. Ada evaluasinya juga. Kita mau evaluasi. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran, ini ada bagian evaluasi. Dia mau lihat kemampuan siswa di mana. Pilih. Sorry. Ada beberapa soal yang dia tampilkan. Keluar. Ada bagian video juga dia tampilkan, video edukasi. Maaf, ini lagi loading. Oke, jadi itu adalah contoh hasil media pembelajaran interaktif yang dikembangkan, dan silakan Anda berkreasi dengan kreativitas Anda masing-masing. Jangan, kalau mau bilang jangan, ya ini kan jadikan acuan, tapi silakan Anda buat sesuai dengan kemampuan Anda, dan kalau seandainya masih belum bisa seperti ini, nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan lebih bagus, lebih baik dari apa yang sudah dikembangkan ini. Kalau ini sebenarnya contoh nilai A sih. Kalau mau Anda dapat nilai A, berarti Anda bisa berkaca dari hasil yang ini, yang dikembangkan ini. Oke, biarkan. Oke, itu adalah contohnya. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Paling tidak Anda sudah memiliki gambaran, sudah ada ya referensi untuk tugas Anda. Bagaimana? Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak, Mer mau akhiri, karena harus masuk di kelas yang lain. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Cukup ya. Oke, sekali lagi ketua kelas tolong buatkan link presensi. Ketua kelas sekali lagi buatkan link presensi. Tadi Mer minta tapi belum dikirimkan. Silakan sekali lagi link presensi. Ketua kelas, halo, ada ketua kelas dengar Ner? Ada Ner, bisa dengar suara saya Ner. Ya, silakan presensi ya, tolong di. Iya Ner. Ya. Oke, mana ini? Belum ada presensi? Ayo, tolong dong dibuatkan secepatnya presensi.
sampaikan, oh ya, nanti Ner harus mau live meeting sekarang karena mau masuk di kelas yang lain. Tolong dikoordinir untuk presensi satu kelas, berarti ada 23 orang yang Ner akan terima untuk yang mengisi